Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Salam Pamungkas dari kelas 2 Manajemen. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas yaitu ilmu manajemen tentang perorganisasian dan 4 pilar dalam perorganisasian, faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi, proses implementasi beserta strukturnya, bentuk-bentuk struktur organisasi, dan struktur organisasi profit oriental. Yang berikutnya terakhir yaitu struktur organisasi perusahaan sosial oriental. Yang pertama, pengertian organisasi. Di sini ada 4 pengertian. Yang pertama oleh George Terry. Perorganisasian atau organisasi yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menetapkan mereka menurut kemampuan dan keahlian dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Menurut Stoner, bahwa pengarahan atas mengajar tujuan bersama. Menurut James de Money, organisasi adalah sebagian bentuk setiap persediaan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, organisasi adalah langkah untuk menetapkan, mengelompokkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas pokok, dan mengatur berbagai macam kegiatan, wewenang, dan penegasan wewenang oleh pemimpin kepada staf dan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang kedua, 4 pilar dalam perorganisasian. Yang pertama yaitu pilar division work atau pembagian kerja. Maksudnya yaitu di mana sebuah pekerja yang sedianya bersifat umum atau keseluruhan yang dibagi menjadi beberapa spesifik yang selanjutnya bisa bekerja oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Contohnya, dalam sebuah organisasi kesenian akan mengadakan pentas seni. Di situ ada pembagian kerja dalam suatu bidangnya atau keahliannya masing-masing. Di situ dibagi menjadi ada ahli bagian panggung, desainer atau bagian lighting, bagian pengisi acara, dan lain-lain. Yang kedua, pilar yaitu departmentalization atau pengelompokan kerja. Maksudnya di sini adalah pengelompokan kerja yang sebelumnya sudah dibuat spesifik yang merupakan suatu bidang kerja. Contohnya yaitu pengurus lighting dan pengurus panggung adalah SIE, perlengkapan, dan lain-lain. Yang ketiga, hierarchy atau relasi. Maksudnya hubungan antara bidang di dalam suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan kerja. Contoh adalah CE atau pengurus, berhubungan dengan publikasi, dekorasi, perlengkapan, dan lain-lain. Yang keempat, koordinasi atau coordination. Maksudnya itu hubungan antara bidang suatu organisasi untuk dapat bekerja sama dengan tercapainya suatu kerja atau tujuan. Contohnya setiap bidang harus berkoordinasi dengan bidang yang lainnya untuk mencapai tujuan dan suatu organisasi yang tercapai dengan baik. Yang berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama ada strategi organisasi, yaitu strategi organisasi dibuat sebagai upaya mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skala menurut berbagai faktor. Di antaranya adalah dari jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Yang ketiga adalah teknologi, yaitu faktor yang dimaksud di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam bekerja, yaitu contohnya seperti alat-alat teknologi HP, laptop,
dan lain-lain. 4. Lingkungan. Faktor yang mempengaruhi di sini adalah lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah. Sebaliknya, lingkungan yang cenderung statis tidak akan terlalu banyak perubahan struktur organisasi. Jadi sini faktor lingkungan sangat mempengaruhi. Dan keempat, proses departementasi sebagai strukturnya. Yang pertama adalah departementasi berdasarkan pelanggan. Maksudnya, perusahaan akan membagikan atau pembagian penjualan produk ke pelanggan. Biasanya ada yang bagian produk laki-laki ataupun perempuan. Contohnya seperti dalam penjualan baju, di situ ada pengelompokan produknya atau penjualannya seperti ada baju laki-laki dan ada baju perempuan. Yang kedua yaitu departementasi berdasarkan produk. Maksudnya perusahaan akan mengelompokkan departementasi sesuai dengan kelompok produk yang dihasilkan. Misalnya pembagian departementasi barang untuk mengurangi produksi dihasilkan, misalkan membagikan departementasi bagian untuk mengurusi produk-produk berupa barang, dan departementasi jasa untuk penanganan produk yang berupa jasa. Yang ketiga, departementasi berdasarkan proses. Maksudnya pembagian departemen di sini yaitu berdasarkan proses pekerjaannya. Misal dalam perusahaan mebel dibagi atas divisi pembatasan kursi atau divisi pembuatan kursi, atau mebel kemudian divisi pengecetan, pembagian kerja intinya. 4. Departementasi berdasarkan geografis. Maksudnya pembagian departementasi berdasarkan geografis di sini yaitu berdasarkan lokasi penjualan produk. Misalnya dalam departementasi dalam pengawasan di Jawa, Bali, Jawa Barat dan lain-lain, maupun Sumatera dan lain-lain. Yang kelima, departementasi berdasarkan fungsi. Maksudnya yaitu departementasi berdasarkan aktivitas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Misalnya departementasi produk, departemen penjualan, departemen pemasaran, departemen keuangan dan lain-lain. Yang kelima, bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama yaitu struktur organisasi fungsional. Merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemen seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan SDM. Struktur ini tepat diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang hanya menggunakan beberapa jenis produk maupun lainnya. Organisasi bentuk ini dapat melakukan biaya operasional, mengalami kesulitan dalam berkomunikasi antara unit kerja. Yang kedua yaitu struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan pasar, dan letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala besar atau menengah dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional. Struktur organisasinya di bawah adalah direktur utama, di bawah lagi ada direktur, wakil direktur, divisi komponen, dan wakil direktur, divisi perangkat. Di sini adalah struktur organisasi perusahaan elektronik. Misalnya di wakil direktur divisi komposisi, di bawahnya ada manajer IC, manajer display, dan manajer baterai. Ya, wakil direktur divisi perangkat di bawahnya ada manajer smartphone, manajer tablet, dan manajer laptop. Yang ketiga adalah struktur organisasi matrik.
Organisasi matrik digunakan berdasarkan untuk organisasi staf dalam lini khususnya di bidang penelitian, pengembangan. Struktur organisasi matrik ini sering juga disebut dengan struktur organisasi proyek karena karyawannya yang berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas-tugas proyek-proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Struktur matrik ini mengakibatkan terjadinya multi komponen di mana seorang karyawan harus melakukan kepada dua pemimpinnya, itu pemimpin unit kerja dalam pemimpin proyek. Selanjutnya yaitu struktur organisasi profit oriental, di mana struktur ini sifatnya yaitu mengambil keuntungan dan dari perusahaan. Di bawah struktur organisasi ini diantaranya ada direktur utama, ada wakil direktur, satuan pengawas internal, sekretaris perusahaan, direktur umum, direktur pemasaran, dan niaga. Tugasnya yaitu tugas direktur utama yaitu mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bagian keuangan, kepegawaian, dan kesekretarisan. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan. Yang ketiga yaitu memimpin seluruh pedewan atau komitmen eksekutif. Wakil direktur tugasnya yaitu mewakili perusahaan di dalam dan di luar organisasi. Yang kedua menyusun dan mengeluarkan sasaran dan perencanaan perusahaan. Yang ketiga mengelola perusahaan, mengawasi dan mengeluarkan jalannya perusahaan. Selanjutnya itu Satuan Pengawas Internal atau SPI. SPI mempunyai kedudukan langsung di bawah direktur utama untuk menjamin dependensiasi dari kegiatan atau untuk kerja yang diaudit. Yang selanjutnya itu membuat strategi kebijakan, rencana kegiatan, dan pengawasan. Tugas berikutnya itu memonitori tujuan dan strategi pengawasan secara keseluruhan. Sekretaris yaitu tugasnya untuk mempersiapkan penyelenggaraan rapat dewan komisaris, mengumpulkan informasi yang penting untuk perusahaan dari setiap unit kerja. Yang berikutnya itu direktur umum. Tugasnya itu mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi, keuangan, kepegawaian, dan kesekretarisan. Yang berikutnya itu merencanakan dan membagikan sebagai sumber daya lain, juga membela. Dan yang berikutnya adalah direktur pemasaran dan niaga. Tugasnya yaitu melakukan perencanaan, pembangunan, strategi perusahaan, hasil proyeksi yang terpadu dalam penguasaan yang efisien dengan memperhatikan sumber daya perusahaan. Yang berikutnya itu menyusun perencanaan sebuah program kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang dengan menunjukkan terlengkapnya tujuan. Jadi struktur organisasi profit internal ini contohnya di perusahaan Pertamina, organisasi Bank Mandiri, dan lain-lain. Nomor 7, struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan sosial pesantren. Contohnya seperti perusahaan. Yang ketujuh, struktur organisasi perusahaan sosial oriental. Contoh seperti struktur organisasi pesantren di sini ya. Yang pertama ada pemimpin, wakil pemimpin, sekretaris, bendahara, seksi-seksi. Di bawah seksi-seksi ada seksi pendidikan, seksi keamanan, seksi sarana prasarana,
seksi keagamaan. Pemimpin yaitu tugasnya untuk koordinator dalam pemimpin organisasi. Wakil pemimpin tugasnya itu sebagai wakil untuk melaksanakan organisasi dalam bentuk yang sudah diselenggarakan oleh pemimpin. Yaitu sebagai tugas berikutnya itu sebagai wakil pemimpin apabila pemimpin berhalangan. Yang berikutnya adalah sekretaris. Tugasnya yaitu mengelola seluruh kebutuhan fasilitas organisasi dalam bentuk administrasi. Yang selanjutnya adalah bendahara, mengatur administrasi keuangan, fungsinya agar keuangan diminimalisirkan. Yang berikutnya adalah seksi keagamaan. Di sini yaitu fungsinya sebagai mengelola kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan sisi pendidikan. Yang berikutnya adalah seksi pendidikan sebagai tenaga kerja untuk menyampaikan pembelajaran, fungsinya sebagai mengefisienkan organisasi. Yang berikutnya seksi prasarana, yaitu pengelompokan lingkungan organisasi untuk menyediakan fasilitas. Yaitu seksi keamanan. Di sini seksi keamanan bertugas untuk menertibkan keamanan dalam organisasi. Jadi organisasi sosial oriental ini tujuannya untuk kesosialan, tidak hanya untuk keuntungan. Contohnya seperti yayasan dan pesantren ini yang sudah dijelaskan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.